wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjidil Mukarramin Telkom Kebayoran Baru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah maupun ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membahas tentang nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Kenapa saya kaitkan nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Karena Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Karena Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sungguh kami sudah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sebenarnya bukan malam 17. Malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Berarti nuzulul Quran itu sebenarnya di 10 malam terakhir, bukan di tanggal 17. Ya. Dari 10 malam terakhir tersebut, malam Lailatul Qadar mengerucut lagi di malam ganjil di 10 malam terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Malam ganjil di 10 malam terakhir ada 5. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Dari 5 malam ini, mayoritas ulama memilih malam 27. Jadi nuzulul Quran itu sebenarnya malam 27 menurut sebagian ulama. Ya. Dari mana dalilnya malam 27? Pertama adalah kata Lailatul Qadar di surah Al-Qadar disebutkan 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Disebutkan 3 kali. Lailatul Qadar itu terdiri dari 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. 3 dikali 9 sama dengan 27, ya. 3 dikali 9 sama dengan 27. Jadi ada 9 huruf dan disebutkan 3 kali. Surah Al-Qadar sendiri, surah Lailatul Qadar itu terdiri dari 30 kata. 30 kata, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa 30 kata itu mengisyaratkan 30 malam Ramadan. Dan kata hiya itu adalah kata ganti dari Lailatul Qadar, itu ada di urutan 27. Salamun hiya, salam sejahtera malam Lailatul Qadar itu adanya di urutan 27. Kita hitung, inna anzalnahu fi Lailatul Qadri wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya. Salam sejahtera hiya malam Lailatul Qadar itu ada di urutan 27. Sisanya ada 3. Hatta matla'il fajri, sampai terbit fajar. Ya. Sejahteralah malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Adanya di urutan 27, ya. Itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Jami' Ahkamil Quran karangan Imam Al-Qurtubi. Enggak perlu berdebat tentang tanggal, ya. Yang penting bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Di dalam Islam, kemuliaan waktu karena ada sejarahnya, kemuliaan tempat karena ada sejarah. Semua waktu yang mulia ada sejarahnya.
Kenapa dianjurkan kita puasa Senin ini hari Senin? Ya, dianjurkan atau disunnahkan puasa Senin karena sekarang Ramadan nggak ada puasa Senin, cuma ada puasa Ramadan. Tapi di luar Ramadan kita disunnahkan puasa Senin. Kenapa? Dzaka yaumun wulidtu fihi, karena itu hari aku dilahirkan, kata Rasulullah. Karena ada sejarah Nabi dilahirkan hari Senin. Makanya ulama sepakat Nabi lahir hari Senin karena memang Nabi puasa Senin karena itu hari kelahiran Rasulullah SAW. Tapi nggak bisa kita lalu puasa di hari kelahiran kita, enggak, ya, karena ini sejarah Nabi, ya. Jadi kita ingat karena ada sejarah Nabinya. Kenapa kita disunnahkan puasa Asyura? Karena ada sejarah Nabi Musa. Rasulullah bersabda, "Dzaka yaumun najjallahu Musa wa qaumahu min aduwwihim." Di hari Asyura itu Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Makanya Nabi memerintahkan puasa. Kita ingat sejarah Nabi Musa dengan puasa. Kalau tadi hari Senin kita ingat sejarah lahirnya Rasulullah dengan puasa. Jadi mengingat sejarah itu bukan bid'ah dalam Islam. Justru semua waktu istimewa karena ada sejarahnya. Kenapa Lailatul Qadar itu istimewa? Karena ada sejarah nuzulul Quran, sejarah turunnya Al-Quran. Ramadan istimewa karena ada sejarah nuzulul Quran. Karena Lailatul Qadar di malam itu turun Al-Quran dan adanya di bulan Ramadan, maka Ramadan jadi istimewa. Kenapa hari Jumat istimewa dalam Islam? Karena ada sejarah Allah ciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah, kata Rasulullah. Sebaik-baik hari yang mana terbit matahari di dalamnya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, karena di hari Jumat Adam diciptakan. Jadi kalau Adam diciptakan aja kita besarkan harinya, apalagi hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hari Arafah itu istimewa? Hari Arafah istimewa. Puasa di hari Arafah ya menghapuskan dosa setahun sebelum, setahun setelahnya. Kenapa? Karena ada sejarah. Sejarah apa? Sejarah Nabi Adam sama Nabi Ibrahim di hari Arafah itu. Sejarah Nabi Adam, Adam ketemu dengan Siti Hawa setelah diturunkan ke bumi di hari Arafah. Dan sejarah Nabi Ibrahim, karena di hari Arafah itulah Nabi Ibrahim menerima wahyu melalui malaikat Jibril tentang tata cara pelaksanaan haji. Wa adzin fin nasi bil hajj, panggil wahai Ibrahim, panggil orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Itu adanya di hari Arafah, ya. Jadi karena ada sejarah. Kenapa Masjidil Haram, kita salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat? Karena ada sejarahnya. Sejarah Nabi Ibrahim di situ. Kenapa salat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat? Karena ada sejarah Nabi Muhammad. Kenapa salat di Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa yang kita perjuangkan selama ini oleh rakyat Palestina, ya, oleh kita semua, karena ada sejarah di situ. Sejarah Nabi Musa dan nabi-nabi Bani Israel. Jadi waktu istimewa, tempat istimewa karena ada sejarahnya. Termasuk Ramadan istimewa, Lailatul Qadar istimewa karena ada sejarah nuzulul Quran. Apapun terkait dengan Al-Quran selalu istimewa. Sebaik-baik umat Islam adalah yang belajar Quran dan yang pelajari Quran. Rasulullah dalam hadis pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Quran. Jadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad adalah yang belajar Quran dan yang mengajarkan Quran. Jadi guru ngaji itu guru yang terbaik, yang belajar ngaji pelajar yang terbaik, gitu kan? Umat Nabi Muhammad paling istimewa dibandingkan umat yang lain. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad umat yang menerima turunnya Al-Quran. Jadi kita sebagai umat terbaik kenapa? Karena kita menerima Al-Quran. Quran kalamullah. Nabi Muhammad nabi yang terbaik karena wahyu turunnya kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril malaikat yang terbaik karena dialah perantara turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Apapun terkait dengan Quran selalu istimewa. Apapun terkait dengan Al-Quran selalu istimewa. Malam turunnya Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan turunnya Al-Quran bulan yang terbaik. Jadi semua jadi terbaik kalau ada kaitannya dengan Al-Quran. Kenapa? Apa istimewanya Quran? Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala.
Quran ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang mengucapkan, bukan bahasa Nabi Muhammad, bukan. Ustaz, bedanya apa dengan bahasa Nabi Muhammad? Berbeda. Sangat berbeda Quran dengan bahasa Nabi Muhammad. Ada Quran, ada hadis. Kalau orang paham bahasa Arab bisa membedakan mana bahasa Quran, mana bahasa hadis. Lu Ustaz, apa bedanya bahasa Quran? Bahasa Quran itu tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa bikin sama dengan bahasa Quran. Dia dengan bahasa Arab, tapi untayan katanya sangat indah sekali. Sangat indah sekali, dengan sastra yang sangat tinggi sekali. Ya, tidak ada satupun yang bisa membuat seperti Al-Quran bahasanya. Makanya orang Arab di dunia ini ada berapa jumlahnya? Ada 250 juta di dunia. Yang tinggal di sekitar 20-an negara. Ada Arab Saudi, Yaman, Mesir, itu negara Arab semua. Ada 20-an negara, sekitar 23 negara. Ya, Yaman, Oman, Kuwait, Irak, itu negara Arab semua. Mayoritas Muslim. Loh, kenapa mayoritas Muslim? Paling yang non Muslim coba dilihat di negara-negara Arab. Paling non Muslim nggak nyampe 10%. Ya, kalau nggak 1%, 2%. Ada yang 100% Muslim. Ada yang 100% Muslim gitu kan. Loh, kenapa? Karena orang Arab paham Al-Quran. Paham Al-Quran. Mereka bisa menyaksikan bahwa Quran itu bukan manusia yang ngomong. Banyak sahabat dulu yang masuk Islam gara-gara membaca Quran. Umar Ibn Khattab yang terkenal kasar sekali, yang tidak suka sama siapapun yang masuk Islam, saat dia dikasih tahu oleh sahabat-sahabatnya, Umar, ente kok marah-marah sama orang masuk Islam? Adikmu Fatimah masuk Islam. Langsung bergegas dia datang ke rumah Fatimah, adiknya Fatimah, anaknya Rasulullah Fatimah. Tapi ini Fatimah beda lagi. Adiknya Umar namanya Fatimah juga. Fatimah masuk Islam. Akhirnya dia segera datang ke rumah Fatimah. Dia gedor pintu dengan kencang. Akhirnya dibuka sama Fatimah, langsung ditempeleng sampai jatuh. Ya. Terlepaslah dari tangan Fatimah lembaran Quran. Lalu dia mau ambil. Kata Fatimah, jangan diambil. Kenapa? Kata Umar, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci. Mandi dulu. Akhirnya dia mandi. Dia mandi, setelah itu dia baca. Apa isinya? Surat Taha. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, tadhkiratan liman yakhsha, illa tadhkiratan liman yakhsha. Bahasanya sangat indah sekali. Gak akan ada manusia yang bisa bikin bahasa seindah itu. Umar langsung gemetar tangannya. Apa yang dia ucapkan? Ma hadza bikalamil bashar. Bukan manusia yang ngomong seperti ini. Gak ada bahasa manusia seindah ini. Gak ada bahasa manusia yang seindah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tantang orang Arab berkali-kali di dalam Al-Quran supaya bikin sama dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kata Allah, jika kalian ragu dengan apa yang sudah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, bikin satu surat saja yang sama dengan Quran, kalau kalian benar-benar jujur. Wad'u syuhada'akum, panggil teman-teman kalian. Ya. Fa in lam taf'alu, kalau kalian enggak bisa membuat seperti Quran, walan taf'alu, enggak akan mungkin kalian mampu bisa bikin seperti Quran, kata Allah. Ya. Fattaqun nar allati waquduha an-nasul hijarah, takutlah dengan neraka yang mana bahan bakarnya adalah waquduha an-nasul hijarah, yaitu batu dan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tantang orang Arab berkali-kali untuk bikin yang sama dengan Quran, enggak akan mampu sama sekali. Betapa banyak kitab suci agama lain yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kepengen niru Quran enggak akan bisa nirunya, diketawain. Beda bahasa manusia dengan bahasa Allah. Beda bahasa manusia dengan bahasa Allah. Bahasa Quran itu indahnya di Arabnya, Pak. Ya. Di Arabnya. Karena Quran itu Arabnya. Adapun terjemahan itu buatan manusia. Kalau terjemahan bahasanya manusia itu, ya. Arabnya itu yang berbeda. Arabnya itu Allah menggunakan bahasa yang sangat-sangat indah sekali. Gak akan mampu manusia bikin seperti itu. Ya, makanya Quran ya bisa diiramakan, ya. Bisa diiramakan. Coba bahasa manusia. Quran bisa diucapkan dengan lancar.
Tidak seperti manusia ya, bahasa manusia. Pancasila walaupun kita hafal nggak bisa kita mengucapkan cepat. Pancasila nggak bisa. Ya, coba Quran. Ya, Quran bisa kita ucapkan dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, cepat. Coba Pancasila bikin seperti itu. Nggak bakalan bisa. Kenapa? Karena Allah sendiri yang sudah mengatakan begitu. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami jadikan Quran mudah diucapkan. Sadarkah kalian? Sadarkah kalian, kata Allah, ya? Mudah diucapkan dan mudah dihafal, kata Allah. Mudah diucapkan dan mudah dihafal. Ada berapa halaman Al-Quran? Ada berapa halaman Quran? Ada 600-an halaman. 600-an halaman, ya. Per juz itu ada 20-an halaman, 20 halaman. Rata-rata 20, kecuali juz 1 sama juz 30 yang lebih dari 20. Kan juz 1 lebih 20 karena halaman pertamanya dibagi 2. Ya. Juz 30 lebih dari 20 karena banyak bismillahnya. Itu 600-an halaman, banyak yang hafal dari umat Islam. Ada kitab yang lain yang bisa dihafal seperti itu. Bahkan anak 5 tahun bisa hafal. Ya, kata Allah, aku jadikan Quran mudah dihafal. Sadarkah kalian? Jadi kenapa? Karena ucapan Allah beda, bahasa Allah dengan bahasa manusia. Bahasa Allah sangat indah dan mudah dihafal, mudah diingat. Umat Islam hafal Quran rata-rata minimal 2 halaman. Ya, umat Islam hafal Al-Quran minimal 2 halaman. Ya, ada kita coba karang buku setengah halaman aja Bapak hafalin dah. Ya, tanpa ada yang salah. Tapi umat Islam hafal minimal 2 halaman. Al-Fatihah 1 halaman. Qulhu, ya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 1 halaman. Ditambah lagi qul ya, idza ja'a nasrullah sama tabbat yada 1 halaman lagi, 3 udah. Ya, tambah ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, sama inna a'tainakal kautsar udah 4, gitu kan? Ya, sampai surah At-Takatsur udah hampir apa? Udah 8, ya. Udah 6 halaman. Itu banyak yang hafal seperti itu, ya. Ada buku yang dihafal sampai 6 halaman. Ada, rata-rata umat Islam hafal yang itu, ya. Jadi cuman Quran yang bisa dihafal. Kenapa? Aku jadikan Quran mudah dihafal, kata Allah. Sadarkah kalian? Jadi harusnya kita sadar, kita menyaksikan mukjizat terbesarnya Rasulullah. Kenapa mukjizat terbesar? Karena bukan hanya sahabat yang mengetahuinya, kita pun mengetahuinya sampai sekarang. Nabi pernah membelah bulan. Nabi pernah menyembuhkan orang sakit. Ali bin Abi Thalib pernah sakit mata, lalu diludahin sama Rasul langsung sembuh. Tapi kita nggak pernah menyaksikan. Tapi Quran kita menyaksikan sampai sekarang. Kehebatan Quran kita saksikan sekarang. Apa kehebatan? Bahasanya indah, mudah dihafal, ya, mudah diucapkan, ya. Kalau bahasa Cina, kita mau belajar berapa lama pun, ya, masih diketawain sama orang Cina. Ya, itu ngomong atau apa, gitu kan, ya. Tapi kalau Quran, orang Indonesia jago bisa bersaing dengan orang Arab. Ya, kenapa? Karena Quran mudah dihafal dan mudah diucapkan. Mudah diucapkan. Orang banyak yang bisa baca Quran. Ya, banyak yang bisa baca Quran. Banyak yang ini, ya. Kalau orang Arab salah baca Quran langsung dibenerin sama orang Indonesia. Jadi merasa jago-jago semua kalau dalam Quran, ya. Karena kami jadikan Quran, kata Allah, walaqad yassarnal, mudah diucapkan, mudah dihafal. Sadarkah kalian, ya? Jadi itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Quran juga, ya, Quran juga isinya bukan main, lengkap, ya. Berbicara sejarah sejak sebelum diciptakan manusia. Mana ada manusia bikin sejarah sebelum diciptakan manusia? Lah dia sendiri belum lahir, gitu kan? Jadi kita harusnya sadar, gitu kan, bahwa itu pasti Allah yang buat. Kenapa? Sebelum Adam diciptakan sudah ada ceritanya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Allah berkata kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi. Ya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat mengatakan, apakah engkau ya Allah akan menciptakan di atas muka bumi orang yang akan menumpahkan darah dan akan bertikai di sana? Ya. Qala a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian, ya, yang kalian tidak tahu. Jadi itu cerita itu sebelum diciptakan manusia.
ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena bukan manusia yang buat, karena Allah yang menceritakan, maka Allah ceritakan semua, ya. Nah itu terkait dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mujizat terbesarnya Rasulullah SAW. Apapun terkait dengan Quran istimewa. Lailatul Qadar istimewa karena di situ diturunkan Al-Quran. Di malam itu diturunkan Al-Quran, ya. Dan malam Lailatul Qadar adanya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, dan persisnya di malam-malam ganjil. Dari malam-malam ganjil yang 5 itu yang lebih mendekatin adalah malam 27. Dulu waktu saya di Maroko, nuzulul Quran itu bukan 17 Ramadan tapi 27 Ramadan. Ya. Dulu waktu saya di Maroko, malam 27 Ramadan itu nuzulul Quran, bukan 17, ya. Kenapa? Karena kami turunkan Quran, kata Allah, di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adanya di 10 malam terakhir. Ya, dari 10 malam terakhir malam yang ganjil, yang itu lebih mendekatin, ya. Jadi itu malam 27. Quran, ya, Quran kita membacanya pahalanya besar. Man qara al-Quran, siapa yang membaca Quran, kata Rasulullah, fakana lahu fi kulli harfin minha, ya, hasanah. Maka dia mendapatkan pahala setiap hurufnya itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan setiap kebaikan Allah lipat gandakan 10 kali lipat, ya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, ya. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, ya. Nah itu artinya Quran itu adalah sarana untuk kita mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Setiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Kita baca Al-Fatihah, Al-Fatihah itu ada 100-an lebih daripada huruf. Artinya kebaikan yang kita dapatkan 1000-an lebih, ya. Jadi kalau kita sholat itu, sholat zuhur 4 rakaat, baca Al-Fatihahnya 4 kali, ya. Berarti kita mendapatkan kebaikan bisa lebih dari 5.000 kebaikan. 5.000 kebaikan kalau kita resapin. Jadi sangat besar sekali pahala yang kita dapatkan di saat kita membaca Al-Quran, ya. Tapi Al-Quran itu Arabnya bukan terjemahannya. Kalau terjemahan bukan Al-Quran. Kalau terjemahan itu adalah makna yang dipahamin oleh manusia dan dibahasakan dengan bahasa manusia. Dan yang Al-Quran adalah Arabnya, karena Al-Quran turun kepada Rasulullah adalah Arabnya. Makanya kalau kita sholat, boleh nggak sholat dengan diterjemahkan? Nggak bisa. Karena kalau terjemahannya bukan Arab, bukan Al-Quran. Wajib kita membaca Al-Quran di dalam sholat, minimal baca Al-Fatihah, gitu kan. Kalau diterjemahkan bukan Al-Quran itu, ya, bukan Al-Quran. Yang Al-Quran adalah Arabnya itu, ya. Di saat kita membaca Al-Quran, pertama mendapatkan ketenangan di dalam hati, Yang kedua bisa menjauhkan dari syaitan, ya. Yang ketiga bisa menyembuhkan dari penyakit, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Qur'an, ya, di antaranya bisa dijadikan obat, ya, bagi orang mukmin, dan tidak akan menambah bagi orang yang zalim melainkan kerugian. Jadi Quran bisa dijadikan obat. Makanya ada ruqyah. Ruqyah itu yaitu ngobatin orang yang sakit dengan membacakan Quran. Ya, ini sudah dilakukan oleh sahabat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada seorang sahabat, ya, mengobatin dengan membaca Al-Fatihah. Jadi dia baca Al-Fatihah, lalu setelah dia bacakan Al-Fatihah, itu yang sakit sembuh. Karena yang tadi yang sakit udah janji kalau dia sembuh dia akan kasih 1 ekor kambing, lalu dia kasihlah seekor kambing kepada sahabat yang ngobatin tadi dengan cuma baca Al-Fatihah, ya. Ini sahabat lalu lapor kepada Rasulullah, aku tadi baru saja ngobatin orang cuma dengan baca Al-Fatihah, lalu aku dikasih kambing, ya. Ini kambing halal enggak, ya? Apa kata Rasulullah? Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak kalian dapatkan upahnya adalah membaca Al-Quran, ya. Kalau baca Pancasila aja bisa diupah, apalagi baca Al-Quran, ya. Jadi itu inti daripada hadisnya. Jadi artinya bahwa Al-Quran itu sangat istimewa sekali, bisa dijadikan obat. Jadi kalau kita sakit baca Quran, ya. Tapi jangan kita baca Quran karena mau sembuh, bukan. Kita baca Quran karena itu adalah kalamullah, yang mana kita dianjurkan untuk bacanya. Faqra'u ma tayassara min, kata Allah. Bacalah yang mudah kalian baca dari Al-Quran, ya. Dan terkait dengan Lailatul Qadar itu artinya Lailah itu malam, Qadar itu malam penghargaan, ya.
Allah Subhanahu wa taala jadikan istimewa malam turunnya Al-Qur'an adalah malam yang mana penuh dengan keistimewaan. Di antara keistimewaannya adalah siapa yang sedang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah berikan pahala 1000 tahun. Allah beri pahala 1000 tahun. Umur kita aja nggak nyampe 1000 tahun, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, 1000 bulan, ya. Umur kita aja nggak nyampe 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun kira-kira. Jadi pahalanya kita ibadah selama 83 tahun. Jadi kita kejar malam Lailatul Qadar, karena sekarang udah malam 18, ya, malam 19, malam 20, malam 21 itu sudah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, yang mana kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan iktikaf, dengan baca Quran, ya, dengan sholat tarawih, dengan sholat tahajud, maka insya Allah kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Karena belum tentu tahun depan kita punya kesempatan yang sama, ya. Kita mendapatkan kesempatan ibadah di bulan Ramadan itu adalah nikmat tersendiri, ya. Sahabat itu dulu sebelum masuk Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka selalu minta kepada Allah, ya Allah, ya, Allahumma sallimna ila Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan, wa sallimhu lana, jadikan kami sehat di bulan Ramadan, wa tasallamhu minna mutaqabbalan, ya Allah terimalah apa yang kami sudah lakukan dari ibadah di bulan Ramadan, ya, sebagai ibadah di sisimu. Jadi itu artinya bahwa Ramadan sangat istimewa sekali, ya. Sahabat sampai 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka meminta supaya sampai ke bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan supaya sehat, dan kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekitar 12 hari lagi kita maksimalkan ibadah kita yang harusnya umat Islam, ya, sedih dengan mau berakhirnya Ramadan, bukan malah kepengen cepat selesai. Ini kapan lebaran. Kenapa? Karena kemuliaan Ramadan itu sangat besar sekali. Ibadah sunnah sama dengan pahala wajib. Ibadah wajib 70 kali lipat dari wajib yang di luar bulan Ramadan. Tadi kita salat zuhur berjamaah, pahalanya 70 kali lipat dibandingkan salat zuhur di luar dari bulan Ramadan, ya. Kalau satu seumur hidup kita itu Ramadan semua, maka hari kiamatnya itu adalah Idul Fitri buat kita, ya. Kalau seandainya Ramadan semua, ya, maka kiamat itu adalah Idul Fitri buat kita. Artinya masa-masa kita bahagia. Kenapa? Karena pahalanya sangat banyak sekali yang kita dapatkan selama bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada kita cukupkan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.